Oke, hari ini kita akan membahas tentang pedoman skripsi, ya. Eh, ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa atau pengertian skripsi itu apa. Yang berikutnya adalah persyaratan penyusunan skripsi, yang dimana nanti terbagi menjadi dua, ada persyaratan akademik dan persyaratan administrasi. Oke, apa sih skripsi itu? Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian sebagai tugas dan syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 atau S1, di mana panduan atau pedoman penyusunan skripsi ini disusun untuk mempermudah dan melancarkan penyusunan skripsi dari mahasiswa. Pedoman penyusunan skripsi ini menjelaskan tata cara dan ketentuan mengenai persyaratan, prosedur, tata cara penulisan, isi skripsi, baik itu cara penyusunannya maupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan penyusunan dan penulisan dari skripsi. Nah, bagaimana cara atau persyaratan apa yang harus kita tempuh? Yang pertama adalah bahwa seorang mahasiswa yang akan mengambil skripsi, maka dia harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan akademik. Seorang mahasiswa yang akan mengambil skripsi, maka dia harus terdaftar terlebih dulu sebagai seorang mahasiswa pada kampus yang bersangkutan pada kalender akademik yang sedang berjalan. Sehingga kalau mahasiswa tadi tidak terdaftar di sebagai mahasiswa, tentu dia tidak akan bisa mengambil skripsi. Yang kedua adalah mahasiswa telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 120 SKS untuk jenjang strata 1 atau S1 dengan ketentuan bahwa mata kuliah keahlian mendapatkan nilai minimal C dan nilai D-nya maksimal hanya 4 mata kuliah. Yang banyak terjadi adalah bahwa mahasiswa tidak mengetahui berapa nilai yang dia peroleh pada mata kuliah yang sudah dia tempuh, sehingga dia asal saja untuk mengambil skripsi. Nah, padahal ketentuan ini dia belum penuhi, ya. Jadi kalau dia misalnya punya nilai C dan nilai D-nya, maka dia harus memperhitungkan apakah sudah melewati batas minimal atau belum. Ya, yang ketiga adalah indeks prestasi kumulatif. Nah, atau biasa kita kenal dengan nama IPK. Di mana IPK seorang mahasiswa yang akan mengambil skripsi minimal harus 2. Jadi kalau teman-teman IPK-nya masih di bawah 2, disarankan untuk segera mengulang mata kuliah yang mungkin gagal, atau bisa juga mengambil semester pendek mungkin, ya, kalau di tempat teman-teman ada semester pendek, atau jika tidak, mengulang di jadwal reguler. Yang berikutnya adalah sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian 1 dan metodologi penelitian 2, atau biasa disebut dengan metopen, ya, dengan minimal C. Nah, kenapa harus C? Ya, karena C ini adalah batas minimum, ya, ketika seorang mahasiswa itu dinyatakan lulus. Kalau nilainya di bawah C, berarti dia dinyatakan tidak lulus, ya. Sehingga kalau dia saja tidak lulus metopennya, bagaimana dia bisa mengerjakan skripsi dengan baik, ya. Oleh karena itu, seorang mahasiswa yang akan mengambil skripsi, maka nilai mata kuliah metodologi penelitian atau metopennya juga harus sudah lulus. Berikutnya adalah mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil skripsi jika status mahasiswa tidak aktif selama 2 semester sebelumnya. Nah, jadi
Kalau teman-teman pernah cuti, nah ini harus aktif dulu ya, jangan sampai tidak aktif selama 2 semester sebelumnya. Yang keenam adalah mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil cuti pada saat penyusunan skripsi. Ya, jadi mahasiswa yang mengambil skripsi itu tidak diperbolehkan untuk cuti ya, karena kalau dia cuti berarti kehilangan hak untuk mengambil skripsinya. Itu tadi adalah persyaratan akademik yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Nah, yang kedua adalah persyaratan administrasi. Di dalam persyaratan administrasi, syarat administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan menyusun skripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melunasi SPP dan biaya skripsi melalui bank yang telah ditunjuk. Jadi dia harus sudah membayar terlebih dahulu baik uang SPP-nya maupun biaya skripsi ya, karena biasanya pada kampus-kampus itu antara biaya skripsi dan SPP itu tidak dijadikan satu. Tapi kalau untuk kampus Anda yang biaya SPP dan skripsi yang dijadikan satu, maka bisa dilakukan pembayaran secara sekaligus. Yang berikutnya adalah menginput skripsi pada saat penyusunan KRS di semester yang akan ditempuh. Ya, jadi teman-teman harus memasukkan skripsi ini di dalam kartu rencana studi kalian ya pada semester yang akan ditempuh, sehingga kalian berhak untuk mengambil skripsi. Kalau ini belum kalian masukkan, maka kalian tidak bisa mengambil skripsi. Oke, itu untuk persyaratan-persyaratan dan pengertian skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.